Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, selamat datang di kelas 11. Ya, selamat Anda sudah naik ke kelas 11. Untuk pertemuan yang pertama ini, ya mungkin sebaiknya Ibu mengulangi sekilas perkenalan Ibu. Banyak anak-anak yang sudah mengenal, dan siapa tahu dalam tahun ini anak-anak belum mengetahui, ya. Saya harap sudah kenal dengan Ibu. Ibu dipanggil dengan Ibu Lydia, yang sering anak-anak lihat Ibu berada di laboratorium. Ya, baiklah, kita langsung aja mempelajari bab yang pertama, yaitu senyawa hidrokarbon. Materi yang kita pelajari pada pertemuan yang pertama ini tentang definisi senyawa hidrokarbon, kemudian pembagian dari senyawa hidrokarbon ini. Kita lanjutkan. Senyawa hidrokarbon ini tersusun dari atom karbon dan hidrogen. Atom karbon lambangnya C, ya, nomor atomnya itu 12. Atom hidrogen lambangnya H, nomor atomnya nomor 1. Dikenal dengan hidrokarbon, merupakan senyawa yang strukturnya paling sederhana, susunannya paling sederhana. Kenapa di dalam ini Ibu berikan gambar? Ya, gambar ini gambar yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu LPG. LPG itu apa kandungannya? Kandungannya itu adalah propana, etana, dan butana. Propana, etana, dan butana ini adalah merupakan senyawa hidrokarbon. Apa sih komponen utama daripada LPG itu? Komponen utamanya adalah propana. Propana 90%, yaitu yang termasuk hidrokarbon yang bergolongan alifatik jenuh, yaitu yang rantai karbonnya terdiri dari ikatan tunggal. Ikatan tunggal di kelas 10 kamu sudah mempelajari ikatan kimia. Ikatan kimia ada ikatan tunggal, rangkap itu 2 dan rangkap 3. Jadi senyawa alifatik jenuh yaitu ikatan rantai karbonnya terdiri atas ikatan tunggal. Nah, kemudian gas ini bisa menyala. Kenapa dia dapat menyala? Nyala api pada kompor gas dapat menghasilkan sejumlah energi, yaitu yang kita gunakan untuk memasak. Ya, kenapa senyawa karbon itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa tadi kita menyebut LPG? LPG itu mengandung atom karbon, ya, merupakan senyawa hidrokarbon. Semua orang beranggapan bahwa senyawa karbon hanya dapat diperoleh dari makhluk hidup. Kemudian Friedrich Wöhler, seorang ahli kimia dari Jerman, dapat juga mensintesis urea. Urea itu atau pupuk urea CONH2 2 kali dengan cara memanaskan amonium cyanat atau NH4CNO. Kemudian urea merupakan senyawa organik yang berasal dari luar makhluk hidup. Kalau tadi kita beranggapan senyawa hidrokarbon hanya berasal dari makhluk hidup, tapi Friedrich menemukan bahwa senyawa hidrokarbon ada yang berasal dari luar makhluk hidup, yaitu ada ditambah dengan N, CONH2 2 kali. Nah, kemudian sejak penemuan Wöhler ini, penggolongan senyawa karbon menjadi
dibagi menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik, yaitu didasarkan dari asalnya, ya, didasarkan dari asalnya, bukan berdasarkan sifatnya. Kenapa asalnya tadi Ibu bilang? Yaitu organik berasal dari makhluk hidup, senyawa anorganik berasal dari tidak makhluk hidup atau non-organik. Apa perbedaannya senyawa organik dengan senyawa anorganik? Senyawa organik, titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, mudah larut dalam air, pelarutnya non-polar, kurang reaktif atau kurang sukar bereaksi, itu namanya kurang reaktif. Kemudian tidak stabil terhadap pemanasan. Kemudian apa sifat dari senyawa anorganik? Adapun sifat senyawa anorganik, titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Ya, kalau organik tadi sangat atau relatif rendah. Ya, tetapi mudah larut dalam pelarut polar, reaktif, dan stabil terhadap pemanasan. Ini kamu sudah pelajari kemarin di kelas 10, perbedaan antara polar dan non-polar. Ya, tolong dipelajari ulang lagi. Ya, lihat nanti di ikatan kimia ada senyawa polar dan senyawa non-polar. Ya, tolong jangan dibuang bukunya atau catatannya. Atau mungkin bisa dilihat LKS-nya. Mungkin kalau kelas 10, karena kemarin di kelas 10 IPA mungkin sudah dikembalikan bukunya ke laboratorium, jadi LKS-nya mungkin masih punya atau catatannya. Senyawa karbon berasal dari tumbuhan, hewan, karbohidrat, protein, lemak, hormon berasal dari hasil biosintesis dalam tubuh atau sel tumbuhan atau hewan, yaitu batu bara, gas alam, dan minyak bumi, hasil untuk kosmetik, pupuk, peralatan rumah tangga, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mengetahui adanya karbon, hidrogen, oksigen dalam senyawa karbon. Ya. Seyogianya ini atau seharusnya kita kalau ada tatap muka ini bisa kita buat di laboratorium, tapi ini bisa kamu buat sendiri nanti di rumah. Ya, boleh dipraktekkan di rumah, yaitu dengan membakar, ya, pembakaran seperti yang kamu lihat di slide ini, uji pembakaran senyawa karbon. Ya, di sana sampel organik, ya, secara sempurna mengubah C dalam senyawa organik menjadi CO2 dan H dalam senyawa organik menjadi H2O. Kamu lihat rangkaiannya di sana. Apa yang dapat nanti setelah pembakaran itu? Ya, terlihat nanti, ya, ini di pipa kapilernya itu sebagian uap air akan mengembun. Ya, terlihat ada dalam pipa kapilernya setelah dibakar. Ini namanya dibakar, ini tabung reaksi. Kemudian yang dalam gelas yang di sebelah kanan itu adalah gelas kimia yang berisi air kapur. Ya, berisi air kapur. Pada uji pembakaran senyawa organik itu, CO2 akan dapat mengeruhkan atau membuat air kapur itu keruh. Nah, senyawanya atau senyawa air kapur itu atau larutan air kapur itu, ya, akan keruh.
reaksinya seperti ini. CO2 gas ditambah karbon hidroksida menghasilkan kalsium karbonat ditambah air. Atau kamu membacanya CO2 tambah CaOH2 menjadi CaCO3 ditambah H2O. Jadi air kapur ya akan keruh, itu menunjukkan terbentuknya CO2. Ya. Sampel itu ditambahkan apa itu? Ini sebagai oksidatornya ini. Ini namanya CuO ini adalah tembaga 2 oksida. Itu oksidator. Apa artinya oksidator? Nah, di kelas 10 kita sudah mempelajari ini. Anak-anak sudah mempelajari ada reduktor, ada oksidator. Jadi kalau reduktor, pelaku oksidasi. Kalau oksidator, pelaku reduksi. Itu artinya. Bagaimana ciri khas atom karbon? Atom karbon itu ya nomor berapa karbon? Karbon itu nomor berapa? Nomor atom karbon adalah nomor 6. Nomor 6. Berada di mana atom karbon itu? Berada di golongan 4. Kalau karbon nomor 6 berarti susunannya yaitu konfigurasinya 2 dan 4. Nah, 2 dan 4. 2 di kulit K, 4 di kulit L. Berarti elektron valensinya ada 4. Karena elektron valensinya ada 4, sehingga dapat dilihat ini di slide ini, dapat membentuk struktur Lewisnya 4 di sekitarnya ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk itu, ya, 4 elektron valensi itu untuk mencapai kestabilan akan membentuk ikatan kovalen. Ini gambarnya, ini ada 4 tangannya. Ya, ini ciri khas yang pertama. Atom karbon konfigurasinya tadi 2 dan 4. Sehingga elektron valensinya 4. Ya, atom karbon memiliki elektron valensi 4. Kita lanjutkan. Dengan posisi atom karbon tadi 4, ya. Atom karbon itu ketika mengikat satu atom C yang lain dinamakan atom C primer. Ya. Kalau atom C itu mengikat 2 atom yang lain dinamakan atom C sekunder. Kemudian jika atom karbon itu mengikat 3 atom C yang lain dinamakan atom C tersier. Jika atom C itu mengikat 4 atom C yang lain dinamakan 4 atom C, berarti atom C itu diulangi. Atom C mengikat 4 atom C yang lain, maka atom C itu dinamakan atom C quaternary. Mari kita lihat contohnya seperti yang digambar ini. Ya. Atom C primer itu ini nomor 1. Nomor 1 ini mengikat atom C nomor 3. Hanya mengikat nomor 3, berarti dia dinamakan atom C primer. Kemudian nomor 2, ini kan ada nomor 1, 2, 5, 6, dan 8. Mari kita lihat. Nomor 1 mengikat nomor 3. Nomor 2 mengikat ke nomor 3. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini mengikat ke nomor 4. Kemudian ada lagi nih nomor 6. Nomor 6 ini mengikat atom C nomor 3. Nomor 8 yang ini mengikat atom C nomor 7. Jadi, Ibu simpulkan lagi,
atom C primer nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 5, nomor 6, nomor 8, yaitu mengikat satu atom C lainnya. Nah, kemudian kita lihat atom C sekunder. Atom C sekunder itu mengikat dua atom yang lain. Yang mana yang mengikat dua atom lain? Yaitu nomor 7. Ini lihat anak-anak, nomor 7. Ini. Siapa yang diikat? Kok dua? Yaitu atom C nomor 4 dan atom C nomor 8. Ya, jadi dua yang diikat. Kemudian atom C tersier. Atom C tersier tadi mengikat 3. Yang mana yang diikat? Nah, mengikat 3 atom C. Ini lihat nomor 4 ini. Nomor 4 ini mengikat atom C nomor 3, kemudian nomor 5, kemudian ini ke bawah, yaitu nomor 7. Ibu ulangi. Nomor 4 ini mengikat nomor 3, nomor 5, kemudian nomor 7. Jadi ada 3. 1, 2, 3. Makanya dinamakan atom C tersier. Kemudian atom C kuaterner. Ini. Kuaterner artinya mengikat 4 atom C yang lain. Nah, nomor 3. Kemana? Talinya ini kita lihat. Ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi nomor 3 ini mengikat atom C nomor 1, kemudian nomor 2, ini ke kanan, nomor 4, ke bawah, nomor 6. Jadi ada 4. Ya. Nah, kemudian Ibu ulangi lagi. Kalau C yang primer biasanya yang di pinggir. Ini berada di ujung-ujung. Ini nomor 1 di ujung, nomor 2. Kemudian nomor 5 berada di ujung. Nomor 6 ini di ujung. Kemudian nomor 8 itu atom C primer. Kemudian kita lanjutkan penggolongan hidrokarbon. Ya. Penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon itu ya, ada yang disebut dengan hidrokarbon alifatik, kemudian alifatik, kemudian hidrokarbon siklik, ya, kemudian karbosiklik. Ya, mari kita ulangi ke atas, yaitu hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik ada yang disebut dengan alifatik tak jenuh. Ya. Ada hidrokarbon alifatik tak jenuh. Ada alifatik jenuh, ada alifatik tak jenuh. Alifatik jenuh yaitu hidrokarbon yang rantainya ikatan tunggal. Kemudian yang tak jenuh, alifatik tak jenuh yaitu senyawa atau rantai karbon yang berikatan rangkap. Nah, rangkap berapa? Rangkap 2 dan rangkap 3. Baik, kita lihat dulu. Kembali ke atas, alifatik jenuh. Ini, alifatik jenuh ini. Alifatik jenuh ini, ya. Ini alifatik jenuh yang ikatannya tunggal. Ini nak terbuka dia. Ini seperti ini. Terbuka. Ya. Rantainya itu ini ada 1, 2, 3, 4. Ini C-nya tadi 1C kan ada ikatannya tadi 4. 1, 2, 3, 4.
C yang ini mengikat 3H, C ini mengikat C yang lain. Jadi disingkat seperti ini. Ya. C yang pertama mengikat 3C yang lain, 3H yang lain. Nah ini menjadi CH3. C yang kedua ini mengikat 2H yang lain. Jadinya CH2. Nomor 3 mengikat 2H yang lain, CH2. Kemudian ini nomor 4, ya, CH3 disingkat menjadi CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini rantai alkana rantai lurus atau tak bercabang. Ya, ini juga merupakan contoh alifatik jenuh atau ikatan tunggal. Jadi alkana itu ada yang rantai lurus, ada rantai bercabang. Nah, apa maksudnya bercabang? Kalau ini C tadi, ini C, yang diikat ini adalah H. Ya. Kalau yang bercabang ini, ini C, ini C, ini C, yang diikat adalah C. Di dalam contoh ini, inilah cabangnya. Ini terlihat ini. Ini namanya rantai bercabang. Ya. Kalau tak bercabang, ini C dengan C dengan C, ini di sekeliling ini semua mengikat H. Kenapa diikat H? Karena H itu nomor 1. Jadi ini cukup mengikat nomor 1. Kan hidrokarbon tadi kan C dengan H. Jadi C di sini H. Ya, ini lurus. Hanya mengikat H. Kalau yang ini bercabang, yang diikat apa? C, H, C dengan C. Nah, ini. Cabangnya yang mana? Ini yang ke bawah ini. Sengaja Ibu buat ini panjang. Ya. Nah, kalau disingkat, C ini mengikat berapa hanya? 1, 2, 3. Berarti CH3. Kalau yang ini, nomor 2 ini, CH. Ditulis di sini. CH. Cabangnya, ini ke bawah ini. CH3. Yang ini, hanya berapa? 3. 1, 2, 3. Jadi CH3. Disingkat jadi apa? CH3. Ya, berasal dari sini tadi ya. Ini hanya ada 3 ini. CH3. Kemudian ini CH. Ya. Kemudian cabangnya ini. Dibaca CH3. Yang di kanan ini hanya 3. Jadi CH3. Singkat CH3. CH, CH3, cabangnya CH3. Cara memberi namanya nanti akan kita pelajari di berikutnya. Jadi ini Ibu masih hanya mengenalkan. Ya, mengenalkan. Itu tadi alifatik jenuh yang berikatan tunggal. Kemudian di sini alifatik tak jenuh yang rangkap 2. Ini rangkap 2. Ikatan karbonnya ini terbuka. Belum ada cabangnya. Ini rangkap 2-nya ini. 1, 2. Kalau berikatan rangkap 2 dinamakan senyawa alkena. Nah, kalau berikatan rangkap 3 dinamakan senyawa alkuna. Ini 3. 1, 2, 3. Jadi rangkapnya itu di sini rangkap 2, di sini rangkap 3. Kalau rangkap 2 dinamakan senyawa alkena. Kalau rangkap 3 dinamakan senyawa alkuna. Kalau tunggal dinamakan alifatik jenuh. Kalau rangkap dinamakan alifatik tak jenuh. Ya. Diingat lagi nak, penggolongan hidrokarbon dari segi ikatannya ada 2, alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Alifatik jenuh
yang ikatan tunggal, alifasik, tak jenuh yang berikatan rangkap, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Itu hidrokarbon alifatik. Kemudian hidrokarbon siklik. Siklik itu artinya ya ini. Rantai karbonnya itu tertutup atau melingkar. Ya. Kemudian dibedakan menjadi 2, karbosiklik dan heterosiklik. Karbosiklik itu contohnya ini senyawanya, yaitu senyawa itu lingkarannya ini nih, diselang-seling dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Ini namanya senyawa benzena. Senyawa benzena itu C-nya 6, H6. Boleh juga disingkat jadi seperti ini. Ya. Singkat seperti ini. Dibuat lingkaran di tengah. Jadi yang di sudutnya ini ada 6, ini adalah C. Ini C. Di sini C. Ada 6, C6. Jadi kalau diikat satu-satu di ujung-ujungnya ini, seperti yang terlihat ini, ya, adalah H. Jadi C6, H6. Ikatan rangkapnya diselang-seling, tunggal, kemudian rangkap 2. Ya. Lingkarannya itu diselang-seling, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Kemudian ada yang disebut karbosiklik, yaitu rantai karbonnya terbuka, seperti ini terbuka. Ya. Kalau tadi di atas ini tertutup, melingkar dia. Ya, yang disebut karbosiklik aromatik. Kemudian heterosiklik ini ada atom karbon dan ada lagi atom yang lain. Ini ada ini C, ini melingkar. Tapi ada atom lain. Ini N. N ini adalah nitrogen. Oke, anak-anak. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita sudah tadi membahas ciri khas atom karbon, kemudian penggolongan daripada hidrokarbon. Nah, kemudian kita lanjutkan pembagiannya yang tadi kita sebut jenuh dan tak jenuh. Contoh alifatik tak jenuh yaitu berikatan tunggal, yaitu alkana. Hidrokarbon alifatik jenuh. Rantai terbuka, ya, merupakan ikatan tunggal. Rumus umumnya ini Cn H2n tambah 2. Keterangannya N ini adalah jumlah atom C. Kemudian kelompok dari atom C itu, atom C-nya 1, hanya itu ditambah 2. Jadi deret homolognya itu menjadi setiap urutan C-nya tambah 1, hanya tambah 2. Jadi deret homolognya atau selisihnya CH2. Coba kamu perhatikan di sini. Kelompoknya itu, ya, deret homolognya. Ini C-nya 1, C. Jika N-nya 1, berarti C1. Jika N-nya 1, berarti 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Jadi 2 kali 1, 2. Tambah 2, 4. Jadi C-nya 1, hanya 4. Sekarang kita masukkan. Jika N-nya 2. Ini 2. Ya, Cn. N-nya 2.
C-nya 2, kemudian H-nya berarti 2N, 2 kali 2, 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6. Selanjutnya seperti itu. Ya, seperti itu sampai ke bawah. Namanya yang paling sederhana ini CH4. Metana, kalau atom C-nya 2, etana, atom C-nya 3, propana, atom C-nya 4, butana, atom C-nya 5, pentana, atom C-nya 6, heksana, atom C-nya 7, heptana, atom C-nya 6, 8, oktana, atom C-nya 9, nonana, atom C-nya 10, dekana. Jadi ini anak-anak harus hafal. Rumus molekulnya ini harus bisa dihubungkan dengan nama alkananya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya. Kenapa ini dibuat satu deret homolog? Karena sifatnya mirip. Ya, sifatnya mirip. Itu alkana. Kemudian jika atom C-nya tidak bercabang, ya ditulis seperti ini. Bisa kamu lihat. 1, 2, 3, 4. Ini dibuat lagi ke bawah, begini penulisannya. Ya, tetap ini tidak bercabang. Di sini ada 4 atom C-nya, di bawah ini atom C-nya ada 6. Kalau atom C-nya 4, berarti C4. Hanya berapa? 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Berarti C4 H10. Namanya apa? Butana. Kalau ini C-nya 6. Berarti hanya berapa? Hanya itu 2 kali 6, 12. Tambah 2, 14. Jadi C6 H14. Ini bisa kamu hitung. 3 tambah 2, ini 4. Pasti sama dengan rumus molekul yang di depan tadi. Nah, jadi kalau dia tidak bercabang dinamai normal. Di depannya disingkat dengan N. Kalau dia 4 tak bercabang, normal butana. Kalau N-nya atau C-nya 6 disingkat dengan normal heksana. Kemudian ini, itu tadi yang tidak bercabang. Kalau ini bercabang, ya, ini bercabang. Kalau dia bercabang, kita harus tahu yang termasuk rantai terpanjangnya. Yang mana? Rantai terpanjang itu yaitu rantai induknya. Rantai induknya itulah yang disebut rantai utama, yaitu atom C yang terpanjang. Kemudian cabangnya itu dinamakan dengan alkil. Cabang diberi nama alkil, yaitu ya kita sebutkan dulu atau urutannya kita sebutkan dulu. Apa nama alkananya, harus tahu dulu nama alkananya. Kemudian apa nama alkilnya atau nama cabangnya. Ya, dicari dulu berapa yang terpanjang atom C-nya. Kemudian kita cari apa nama cabangnya. Nanti akan ada tata nama. Kemudian gugus alkilnya tadi, cabangnya itu ini. CN H2N tambah 1, itu yang merupakan cabangnya. Jadi seperti ini. Nah, tadi kan tambah 1 kan, CN H2N tambah 1. Kalau C-nya 1, ya kan? Hanya 2N. 2N berarti 2 kali 1.
2, baru tambahkan 1, 3, jadi CH3. Kalau diurutkan ini ke bawah, selisihnya juga tetap sama. C-nya 1, H-nya 2. Jadi digambarkan strukturnya seperti ini. Jadi CH3, kemudian C2, H-nya 5. Kemudian C-nya 3, H-nya 7. C-nya 4, berarti H-nya 9. Seperti itu seterusnya ke bawah. Ini kamu perhatikan ini metil, ini CH3, ini etil, ini C2H5, ini propil C3H7, ini amil, berarti C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini isopropil, ini dia siku. Ini isopropil. Ini propil, bedakan. Propil lurus aja, kalau isopropil dibuat ke bawah ini. Ini kamu harus pahami ini, siku-sikunya ini kok ada iso. Ini kenapa ada sekunder butil. Ya. Sekunder itu tadi ada berikat, 2 diikat di sini, 2. C ini mengikat 2. 1, 2. Yang ini juga mengikat 2. 1, 2. Jadi namakan sekunder butil. Butil itu apa? 4. C-nya 4. Hanya 9. Ini juga butil juga, tapi isobutil. Nah, ini ke bawah. Ya. Anak-anak bisa nanti sambil lihat apa perbedaannya. Ini tersier butil. Tersier itu 4. Jadi C ini tadi mengikat 4. Kemudian kita menuliskan rantai induk, ya, cara membuatnya, menuliskan penulisan strukturnya ya, menuliskan rantai induk dulu. Rantai induk itu rantai yang terpanjang, kemudian menuliskan gugusnya atau cabangnya. Ini seperti ini, pada prinsipnya ini caranya. Diulangi lagi. Ini itu tadi tangannya 4. Ini mengulangi penjelasan ibu yang tadi yang di atas. Selanjutnya kita masuk ke alkena. Alkena itu yaitu tak jenuh yang berikatan rangkap. Rumus umumnya CnH2n. Lanjutkan ini. Jadi ini seperti ini semua. Ya. Kalau C-nya dimulai dari 2. Ya kan, kalau berikatan kan 2, nggak mungkin berikatan 1 C. Ini. Terus etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Rumusnya ini. Menggunakan CnH2n. Jika C-nya 2, hanya 2 kali 2, 4. Di sini. 2 kali 3, 6. Seterusnya seperti itu. Ya. Kalau C-nya 10, hanya berarti 2 kali 10. 20. Ini kamu harus hafal. Sama juga dengan yang tadi. Ya. Sini. Ini. Nanti ini harus dihafal nama dari ini. Ini harus hafal. Hubungkan rumus molekul dengan nama alkananya. Ya, ini dihafal. Kemudian juga ini juga harus hafal. Ini rumus molekulnya dengan nama alkananya. Nah, sudah mudah. Kalau alkana tadi berakhiran ana, ya. Kalau ini ana, semua metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, oktana, nonana, dekana. Kalau alkena berakhiran e. Ena, etena, propena, butena, pentena, hektena, oktena, nonena, dekena. Nah, kemudian kalau dia rangkap 3,
Kalau dia rangkap 3, dia nanti akan kalau rangkap 3, dia berikatan rangkap 3 berakhiran una. Jadi ini diganti dengan etuna, propuna, butuna, pentuna. Ya, itu selanjutnya seperti itu. Nanti untuk pertemuan yang pertama ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mungkin nanti akan Ibu berikan tugas, tapi tolong dihafal dulu alkana, alkena, dan alkuna. Nanti Ibu kan berikan tugas, di bawahnya ada kolom jawaban dan selanjutnya kamu akan kerjakan, ya. Dan kalau ada yang mau bertanya, pasti ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan di kolom pertanyaan tanya jawab. Ya, dilihat aja nanti di bawahnya. Saya akhiri dulu, ya, sampai di sini. Salam sejahtera untuk kita semua.